Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel ini tentang seputar Islam. Simak video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Inilah 9 golongan orang yang boleh tidak puasa di bulan Ramadan. Simak video ini sampai selesai agar tidak menerima info setengah-setengah. Halo sahabat Islam, Islam merupakan agama rahmatan lil alamin, agama yang humanis. Bahkan bagi umatnya yang tidak berdaya untuk menjalankan ibadah puasa. Lantas siapa saja yang boleh tidak puasa Ramadan? Pasti tahu bahwa berpuasa di bulan Ramadan hukumnya wajib bagi umat Islam yang sudah memasuki kategori wajib berpuasa. Landasan syariat ini juga sangat jelas, baik dari Al-Quran, hadis, maupun konsensus ulama ijmah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu berpuasa agar kamu bertakwa." Sedangkan dalam hadits sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam ditegakkan di atas 5 perkara, yaitu 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, dan Imam An-Nasa. Lalu apa saja orang yang boleh tidak puasa di bulan suci Ramadan? Kesatu, anak-anak yang belum baligh. Anak-anak dalam kategori ini merupakan anak-anak yang belum balik dengan tanda keluar mani bagi anak laki-laki, keluar darah haid bagi anak perempuan, dan anak-anak usia di bawah 16 tahun apabila belum muncul tanda balik. Kedua, orang sakit. Orang-orang yang memiliki sakit berat umumnya diberikan rekomendasi dokter untuk meninggalkan ibadah puasa dan menggantinya dengan fidyah. Pertimbangan ini biasanya karena asupan yang dibutuhkan tidak boleh berkurang atau bahkan berpuasa dapat menambah penyakit penderitanya. Lain lagi dengan orang yang terserang bukan penyakit berat dan tidak mampu melanjutkan ibadah puasa hingga waktu berbuka. Maka kondisi ini bisa menjadi sebab ia boleh membatalkan puasa dan menggantinya dengan qada setelah Ramadan. Ketiga, hilang akal sehat. Orang-orang yang hilang akal sehatnya atau gila tidak wajib berpuasa. Apabila berpuasa, maka ibadahnya tidak sah. Hal ini menjadi ketentuan karena syarat berpuasa salah satunya adalah berakal sehat. Keempat, orang tua lanjut usia yang lemah. Kondisi lemah para orang tua, lanjut usia, atau lansia terjadi pada usia yang berbeda-beda. Ada lansia yang tetap kuat meski usianya hampir 60 tahun, ada pula lansia yang sudah lemah meski usia baru menginjak 50 tahun. Islam memperkenankan lansia untuk tidak berpuasa apabila kondisi lemah yang berpotensi membahayakan mereka. Mengakumulasi fidyah dengan uang. Cara membayar fidyah dalam bentuk uangnya itu dengan mengkonversi fidyah yang berlaku seperti 1,5 kg makanan pokok menjadi rupiah. Nominal uang yang diberikan itu sebanding dengan harga kurma atau anggur sebesar 3,25 kg untuk per hari puasa yang ditinggalkan. Kelima, orang yang bepergian. Orang yang sedang bepergian atau biasa disebut musafir ini masuk dalam golongan yang diperbolehkan untuk meninggalkan puasa Ramadan. Meski begitu ada 2 ketentuan musafir yaitu tempat tujuan lebih dari 84 km dan keluar wilayah tempat tinggal saat waktu subuh. Keenam, perempuan hamil. Ketentuan tidak berpuasa bagi seorang perempuan yang sedang hamil adalah tergantung dari kemampuan dirinya. Apabila ia mengkhawatirkan kondisi janin atau bayinya dan risiko kesehatan dirinya.
Maka Islam mengizinkan untuk tidak berpuasa dan menggantinya dengan fidyah atau mengqadha di lain waktu. Ketujuh, ibu menyusui. Perempuan yang sedang menyusui juga masuk dalam golongan orang-orang yang boleh tidak berpuasa Ramadan. Sama seperti perempuan hamil, ketentuan ini dikembalikan kepada kemampuan ibu menyusui. Apabila ibu menyusui mengkhawatirkan kondisi fisiknya dan berkurangnya produksi air susu ibu atau ASI saat berpuasa. Sedangkan bayi masih membutuhkan ASI eksklusif, maka ibu menyusui dapat menggantinya dengan fidyah atau qadha di lain waktu. Kedelapan, perempuan haid. Haid merupakan siklus rutin perempuan yang biasanya datang per 3 atau 4 pekan sekali. Perempuan dalam kondisi haid meninggalkan kewajiban berpuasa dan menggantinya dengan qadha di lain waktu. Perempuan bisa melakukan amalan lainnya seperti zikir, doa, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Kesembilan, ibu nifas. Kondisi nifas didapatkan perempuan setelah proses melahirkan bayi atau setelah proses kuretas apabila mengalami keguguran. Umumnya, nifas berdurasi 1-3 pekan. Perempuan dalam fase nifas meninggalkan puasa Ramadan dan dapat menggantinya dengan qadha maupun fidyah. Apakah kamu maupun keluarga Anda di dalam 9 kategori tersebut? Jika iya, jangan lupa untuk mengqadha puasa di bulan setelah Ramadan. Dan di luar hari-hari tasyrik ya, apabila melakukan fidyah, jangan sampai melewatkannya. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan rezeki penuh berkah untuk kamu semuanya. Amin ya Rob. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.